Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tiara ucapkan selamat datang di video pembelajaran Fatma Kenanga TV. Baik, hari ini apa kabarnya teman-teman? Ya, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan semangat untuk terus belajar. Iya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya teman-teman menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan buku pelajarannya. Yang kedua, teman-teman harus duduk dengan rapi. Yang ketiga, kita harus berdoa dulu sebelum memulai belajar. Yang keempat, teman-teman harus menonton video ini sampai tuntas. Hari ini Bu Tiara akan membahas tentang matematika, yang materinya adalah pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sebelum kita masuk ke pangkat 3, Ibu Tiara mau mengingatkan sedikitlah kepada kalian. Apakah di sini masih ada yang ingat tentang pangkat 2? Nah, baik. Pangkat 2 itu adalah mengalihkan bilangan 2 kali, sebanyak 2 kali. Nah, di pangkat 2 itu contohnya misalnya Ibu kasih 2 pangkat 2. Nah, coba kita tulis di sini ya. 2 pangkat 2. Maka itu 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini untuk pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat 3, itu sama halnya dengan pangkat 2. Kita mengalihkan suatu bilangan sebanyak 3 kali. Contoh ya, di sini Ibu buat A pangkat 3 sama dengan, berarti A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Maka A dikali A dikali A. Nah, inilah yang disebut pangkat 3. Kita langsung masuk ke contoh aja ya, biar kita lebih paham, biar kita lebih memahami pangkat 3 itu seperti apa. Ya. Yang pertama, Ibu punya contoh 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 itu adalah kita mengalihkan angka 2 sebanyak 3 kali. Di sini 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita kalikan satu-satu teman-teman. Di sini 2 dikali dengan 2 itu 4. Iya. Sekarang 4 kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2 8. Iya, berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, sekarang Ibu punya contoh yang kedua. Di sini Ibu punya 7 pangkat 3. Nah, berarti kita mengalihkan angka 7 sebanyak 3 kali. Berarti 7 dikali 7 dikali 7. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu ya teman-teman. 7 dikali 7 itu 49. Kemudian 49 kita kalikan lagi dengan 7. Iya, 49 dikali 7. Nah, kita buat di sini 49 dikali 7. 9 dikali 7. Iya, 63. 6-nya kita taruh di sini, kita simpan. Kemudian 7 kita kalikan dengan 4. Iya, 28. Kemudian yang kita simpan tadi kita tambahkan 28 ditambah 6. Iya, 34. Maka 49 dikali 7 itu 343. Maka 7 pangkat 3 sama dengan 343. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham yang tadi Ibu jelaskan? Baik. Nah, sekarang Ibu punya trik cepat dalam mencari pangkat 3. Ayo. Sekarang Ibu tuliskan dulu rumus trik cepatnya. Itu ada PS sama dengan P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat S ditambah 3PS kuadrat ditambah S pangkat 3.
Nah, ini apa sih maksudnya, Bu? Nah, bingung kan? Sekarang Ibu jelasin dulu. P ini itu adalah puluhan. Ya, puluhan. Kemudian S-nya ini adalah satuan. Nah, gimana sih kita memakai rumus trik cepatnya ini? Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, sekarang Ibu punya contoh agar kita bisa mengaplikasikan rumus cepatnya ini. Yang pertama itu ada 11 pangkat 3. Nah, 11 pangkat 3 itu apa? 11 dikali 11 dikali 11. Nah, kalau kita nggak pakai trik cepat, otomatis kita lama mengalikannya. Kita harus 11 dikali 11, terus hasilnya nanti kita kalikan lagi dengan 11. Itu lama ya teman-teman. Sekarang kita coba pakai trik cepatnya. Kita lihat di sini, 1 di sini itu disebut apa? Iya, disebut puluhan. Terus 1 yang di sini disebut satuan. Oke, sekarang kita aplikasikan di trik cepatnya. Di sini kita mulai dari yang belakang. Di sini ada S pangkat 3, berarti itu adalah satuan tapi kita pangkatkan dengan 3. Satuannya di sini berapa? 1, berarti 1 pangkat 3. Iya, jawabannya 1. Nah, terus kita mulai yang kedua. Ini ada 3 puluhan satuan pangkat 2. Maka kita coret-coret di sini ya. 3 kita kalikan dengan puluhan. Puluhannya berapa? Iya, 1. 3 dikali 1. Terus kita kalikan lagi dengan satuan pangkat 2. Berarti satuannya kita lihat di sini 1 juga. Berarti kita kalikan kita pangkatkan dengan 2. 1 kuadrat. Oke, sekarang kita kalikan. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya teman-teman, karena angka 1 dikuadratkan dengan berapapun pasti hasilnya 1. Maka 3 kali 1, 3. 3 dikali 1, 3. Maka kita tulis di sini 3. Oke, sekarang kita aplikasikan yang yang ketiga. Ada 3 dikali puluhan pangkat 2 dikali satuan. Kita coba di sini, 3-nya kita tulis 3. Kemudian puluhannya di sini berapa? Iya, 1. Kita tulis di sini 1. Dia minta dikuadratkan, maka 1 kuadrat dikali lagi dengan S. Satuannya berapa? 1. Maka kita lihat di sini 3 dikali 1, 1. Terus kemudian 3 dikali 1, 3. Maaf ya. 3 dikali 1, 3. Maka di sini kita tulis 3. Yang terakhir, kita lihat yang puluhan pangkat 3. Kita lihat di sini puluhannya berapa? Iya, 1 puluhannya. Maka satunya kita pangkatkan dengan 3. Iya, 1. Maka jawabannya 1331. Bagaimana? Cepat bukan? Iya, nanti Ibu akan memberikan contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Nah, sekarang Ibu punya contoh yang kedua untuk kita mengaplikasikan trik cepatnya. Nah, di sini ada 21 pangkat 3. Maka 21 dikali 21 dikali 21. Kita langsung ya tentukan yang mana puluhan, yang mana satuan. 2 ini kita sebut puluhan, iya. 1 ini disebut satuan. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus trik cepatnya. Kita mulai dari yang belakang. Berarti yang belakang ini adalah satuan pangkat 3. Kita lihat satuannya 1. 1 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya iya, hasilnya tetap 1 teman-teman. Terus sekarang kita masuk ke 3 PS pangkat 2. Kita tulis di sini ya. 3-nya kita tulis 3. Puluhannya berapa? Iya, puluhannya 2. Kita tulis di sini satuan pangkat 2. Satuannya 1. Kita pangkatkan dengan 2, maka jawabannya tetap 1. Kita tulis di sini 1. Maka kita kalikan 3 kali 2, 6. Sini kita langsung tulis 6. Kemudian kita masuk ke sini. 3P kuadrat kali S. Maka 3-nya tetap kita tulis. Nah, terus puluhannya kita kuadratkan. Puluhannya di sini berapa? Iya, puluhannya 2. Maka di sini 2 pangkat 2 kita kalikan dengan satuan. Satuannya berapa? 1. Oke. 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Jadi 3 kita kalikan dengan 4 sama dengan
12. Nah, di sini kan ada 12 dan dia 2 angka. Maka kita taruh di sini 2, satunya kita simpan. Oke, yang terakhir kita masuk ke P pangkat 3. Di sini P-nya itu 2. Jadi 2 kita pangkatkan dengan 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabannya 8. Karena di sini ada 1, maka kita tambahkan 8 ditambah 1. Jadi 9. Nah, 21 pangkat 3 itu adalah 9.261. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau mengerjakan pangkat 3 menggunakan trik cepat, apakah lebih mudah? Iya, jelas lebih mudah ya, karena kita langsung mengalihkan angka-angka kecilnya aja. Kalau kita menggunakan perkalian menurun, kita harus mengalihkannya satu-satu, dan itu bisa saat kita mengalihkan bisa saja terjadi kesalahan karena angkanya besar-besar. Sekarang pangkat 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari pangkat 3 dengan simbol, nah begini. Ini namanya akar pangkat 3. Kenapa ibu bilang kebalikan dari pangkat 3? Karena misalnya ibu punya contoh A pangkat 3 sama dengan B. Nah kan, ini bentuk pangkat 3-nya. Kalau bentuk akar pangkat 3-nya, maka menjadi akar pangkat 3 dari B adalah A. Nah, makanya akar pangkat 3 itu disebut kebalikan dari pangkat 3. Nah, sekarang ibu punya contoh. Kita langsung masuk ke contoh aja ya teman-teman, biar kita langsung memahami pangkat 3 ini dengan baik. Di sini ada akar pangkat 3 dari 8. Nah, berarti kita harus mencari berapa dikali berapa yang hasilnya 8. Nah, berarti kalau kalian hafal pangkat 3, maka kalian langsung cepat. 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu jawabannya adalah 2. Nah, cara mencari akar pangkat 3 itu kita bisa menggunakan pemfaktoran dengan pohon faktor ya teman-teman. Nah, sekarang ibu punya contoh akar pangkat 3 dari 1728. Ini kita cari dulu nih menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu pemfaktorannya ya. Kita coba cari di sini 1728. Nah, ibu ingatkan kembali kalau pohon faktor itu kita harus membaginya dengan angka-angka bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima itu kita mulai dari bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang berarti kita coba membagi 1728 dengan angka terkecil dulu, dengan bilangan prima terkecil. Berarti kita coba kita bagikan dengan 2. Berarti 1728 dibagi 2 itu bisa ya teman-teman, karena ini termasuk 8 ini kan kita lihat itu di angka terakhirnya. Kalau angka terakhirnya 8, berarti ini bilangan genap. Berarti kalau dia genap, dia bisa dibagikan dengan 2. Kita bagikan 1728 dibagi dengan 2 itu adalah 864. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini belakang angka dari 864 ini angka 4. Berarti bilangan genap, masih bisa kita bagikan dengan 2. Bagikan lagi dengan 2. 864 dibagi 2 itu adalah 432. Sekarang kita bagikan lagi teman-teman. Kita lihat angka belakangnya ini 2, berarti dia masih bilangan genap. Maka kita bagikan lagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 432 dibagi 2 itu adalah 216. Nah, belum selesai nih perjalanan kita. Kita lanjutkan lagi. Kita bagi lagi dengan 2. Karena ini angka belakangnya ini 6, maka itu termasuk bilangan genap.
Jadi kita bagi dengan 2, 216 dibagi dengan 2 itu ada 108. Kita bagikan lagi teman-teman dengan 2, karena masih bisa dia dibagi dengan 2. 108 dibagi 2 itu adalah 54. Nah, sekarang kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2. 54 dibagi 2 itu ada 27. Nah, sekarang menurut teman-teman, 27 ini bisa tidak dibagi 2? Tidak ya, karena angka 7 ini termasuk bilangan ganjil. Maka kita harus membaginya dengan bilangan ganjil juga. Maka 27 kita bagi dengan 3. Bilangan prima 3. Sekarang 27 dibagi 3 itu ada 9. Kemudian, aduh kayaknya nggak muat ya teman-teman. 9 dibagi 3 itu 3. Nah, sekarang kita bulatkan bilangan-bilangan primanya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, bilangan primanya sudah bulat ya ini. Maka kita masukkan ke sini. Kita lihat 2. 2-nya ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Kita kalikan dengan 3. 3-nya ada berapa? Iya, 3-nya ada 1, 2, 3. 3-nya ada 3. Nah, berarti hasilnya 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Belum selesai sampai sini teman-teman, kita lanjutkan. Ini akarnya kita pindahkan ke sini. Jadi ini 1728. Akarnya kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis kembali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Nah, dengan di sini kita lihat pangkatnya ini 6 kita bagikan dengan 3, 3 kita bagikan dengan 3. Jadi 2 pangkat 6 dibagi 3 dikali yang ini 3. Pangkatnya berapa? Iya, 3. 3 dibagi 3. Maka 2, 6 dibagi 3. Iya, 6 dibagi 3 itu 2 dikali 3. 3 dibagi 3, 1. Iya. Maka kita cari 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa teman-teman? Iya, hasilnya 4 dikali dengan 3 pangkat 1 itu 3. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, ternyata akar pangkat 3 dari 1728 itu jawabannya 12. Panjang ya caranya kalau menggunakan pohon faktor. Nah, ibu punya trik cepatnya. Kira-kira cuma 5 detik atau 7 detik bisa selesai menggunakan trik cepat. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.